Hai pemirsa, selamat datang di Raja Buntung Channel, channelnya Jogja. Di kesempatan kali ini pemirsa ada Eki Arum dan juga Ada Hani Wandira dan kita seperti biasa akan cerita soal horor mistis yang seru dan pastinya bisa bikin merinding bulu kuduku dan nggak bisa tidur ya. Nah, semoga tetap bisa tidur lah ya meskipun harus mistis-mistisan ya. Walaupun merem gitu tiba-tiba terbayang gitu kan ya. Aduh, metuduk neng ngarep ngono kan. Oke, pemirsa seperti biasa sebelum kita cerita yang pasti selalu ingat untuk like, komen dan juga subscribe. Betul, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya ada notifikasi ketika kita upload video. Bener banget. Nah, untuk hari ini ada cerita dari Hani Wandira. Jadi pemirsa, ini adalah cerita yang dialami bukan saya sih ya. Oh iya, tapi betul. ini dialami sama temen saya sendiri. Dimana temennya itu ketemu sama poci-poci. Aduh, imut banget kayaknya poci-poci. Poci-poci padahal gak ketemu tenanan, Bang. Ayo lo pemirsa, hantu bungkus sing ono taline ngisor dhuwur. Ya Allah. Oke, kalau pengen tahu ceritanya, langsung saja kita simak. Jadi ceritanya gini Eki dan juga pemirsa. Ini dialami sama teman Hani. Jadi teman Hani itu adalah distributor sayur-sayuran segar gitu loh. Oke. Di mana itu? Itu di daerah Lampung. Oh, Lampung. Oke. Lampung lagi. Lampung Baiklah. lagi. Ini kejadiannya belum lama banget sih, mungkin sekitar tahun 2012 atau 2011. Itu udah lama, Bu. Oh iya lama ya? Lama. Kok aku nggak sadar ya? Oke, terus gimana? Baik, nah jadi teman Hani itu distributor sayur-sayuran segar. Jadi kayak yang dia tuh yang mengambil sayur-sayuran dari petani, terus dipasarkan ke para pedagang pasar tradisional. Itu pas pagi-pagi kan biasanya kalau kita ke pasar tradisional pagi itu kan udah cempak semua. Kok aku ya? udah mulai merinding. Aduh, oke, terus. Jadi biasa kebayang pagi-paginya itu loh. Nah, jadi kan memang mereka ini para distributor itu ngambil sayurnya ke petani itu memang meruput banget. Okay. Meruputnya itu dari jam 2:30, transaksinya itu biasanya udah jam 2:30, jam 3 itu transaksi dari petaninya. Terus abis itu jam 3 itu langsung dibawa ke pasar-pasar tradisional. Nanti di pasar itu para pedagang itu biasanya mereka udah langsung ngambil gitu kan. Jadi udah ada langganannya sendiri. Baik. Nah, kejadiannya ini pemirsa dan Eki, kalau waktu itu diceritakan mereka jadi berdua temenku. Berdua, jadi yang satu itu yang mengemudi, yang satunya itu biasa kalau sendirian pasti bakal repot ya, pasti berdua mereka. Itu bawa mobil pick up terbuka belakangnya. Oke, ya seperti biasa. Mobil angkutan gitu. barang gitu ya. Nah, jadi berangkatnya itu mereka dari rumah menuju ke petani itu sekitar jam 2:30. Oke. Dini hari. Nah, jadi mereka itu 2:30 menuju ke tempat petani itu biasanya memang tidak terjadi apa-apa, walaupun mereka tahu jalan yang mereka lewati itu adalah jalan yang banyak orang mengatakan itu jalan serem. Waduh. Seremnya kenapa? Sering terjadi kayak kejahatan. Karena kan tempatnya sepi, nggak ada rumah, dan itu adalah kebun karet. Sepanjang jalan itu kebun karet. Jadi di Lampung itu banyak banget sepi banget ya, mesti ya. Sepi banget. Kemudian juga selain banyak kejahatan juga ada pernah terjadi pembuangan mayat di situ. Aduh. Ada juga kasus pembunuhan di situ. Nah, jadi memang jalan itu cukup serem gitu kalau dilewatin, apalagi jam-jam segitu ya kan. Itu benar-benar kayak waktu dimana banyak hal-hal yang lebih serem lagi bakal bisa muncul gitu. Nah, 2:30 itu mereka melewati jalan seperti biasa. Biasanya sih nggak terjadi apa-apa gitu ya. Nggak tahu malam itu tiba-tiba ketika mereka jalan di tempat itu, suasana kan gelap tuh. Lampu jalan itu jauh-jauh gitu loh, jaraknya tuh antara yang satu dengan yang lain. Pencahayaannya tuh benar-benar yang minim banget. Kalau kendaraan lewat situ nggak ada lampunya atau lampunya mati, entah motor entah mobil, itu waduh
nggak bisa nggak bisa meraba-raba jalan gitu. Karena emang gelap banget ya. Iya benar. Nah, jadi pas mereka itu melewati jalan yang katanya horor itu, mereka sebenarnya nyantai. Cuman tiba-tiba itu terdengar suara kayak ada batu gede ada di atap mobil, dar gitu. Itu kayak tembakan itu? Kayak ada batu jatuh gitu loh di atap mobil. Okay. Jadi mereka berdua kaget jundil lah ya ceritanya. Nah jadi mereka kaget, apa itu? Nah mereka masih membayangkan dan masih masih mengira, waduh ada orang jahat nih gitu. Waduh ini ada begal nih nanti, kira-kira ini gimana ini? Terus akhirnya santai, jalan, terus sambil jalan sambil mereka itu tengok gitu kan. Tengoknya itu ke sekeliling, siapa tahu karena ngerinya nanti tahu-tahu ada orang bawa celurit nih kan yang muncul gitu kan. Itu serem banget. Jadi menurut mereka itu orang yang jahat itu lebih menyeramkan dibanding setan. Iya, emang karena orang mikirnya kayak bener, gitu. Karena orang yang jahat apalagi bawa senjata dan bisa melukai, bisa membunuh itu justru yang lebih mengancam nyawa. Jadi mereka lebih takut itu waktu itu. Tapi untuk orang yang penakut emang lebih takut kalau setan sih. Makanya itu ya. Terus ketakutannya beda-beda. Nah, jadi ketika mereka itu sambil tengok-tengok, nggak nemu apa-apa kan. Sambil pokoknya semuanya ditengokin tuh. Kan biasa kalau ada mobil pick up itu kan ada kaca yang bisa ngeliat ke belakang itu loh, di di sopirnya itu. Oh iya. Ada kotak kaca yang untuk ngeliat ke belakang gitu. Itu semuanya mereka ngeliat tuh nggak ada apa-apa. Jadi sekeliling itu masih sepi, nggak ada motor yang ngikutin, nggak ada motor yang salipan. Jadi benar-benar mereka itu di tengah jalan, mobil mereka itu lewat sendiri gitu loh. Nggak ada cahaya-cahaya lain dan lampu-lampu jalan itu juga jaraknya jauh, jadi semakin kayak sepinya itu kerasa banget gitu. Nah, pasca suara itu muncul dan mereka tengok-tengok untuk mencari tahu apa yang terjadi, mereka nggak menemukan apa-apa. Tapi si sopirnya, pas dia ngeliat ke spion kanannya, ya, jadi kan nyetirnya sebelah kanan tuh, dia ngeliat ke spion kanan, dia ngomong ke temennya, cek kayak opo gitu kan. Opo ya gitu. Kayak nang buri gitu. Di belakang itu ada apa dilihat, itu ada putih-putih yang semampir kata dia gitu. Aduh, semampir. Putih-putih. Nah terus si Jack ini si temennya yang mengemudi itu, tenane po, aku mau ngeliat nggak ya ini ya gitu. Terus coba kamu lihat ke belakang gitu kan. Ternyata pas dilihat dari kaca yang sebelahnya untuk melihat ke belakang itu beneran, dan dia melihat sosok Poci itu alias hantu yang dibungkus dan diikat itu duduk di bak belakang. Aduh. Di pinggir. Jadi kayak misalnya mobil gitu kan ya, mobil untuk kemudi, nah dia tuh duduk di pinggir, kakinya ke bawah, ya beneran. Jadi duduk begitu, terus dan itu pas dilihat sama si temennya yang mengemudi itu, memang beneran ada. Nah mereka masih berpikir, nggak bisa ngebayangin. Itu terus orang nyamar atau makhluk halus beneran gitu kan? Karena takutnya orang nyamar gimana bisa naik mobilnya? Mereka berpikirnya tetap orang jahat itu lebih jahat daripada setan gitu kan katanya. Jadi kayak paling ngowong gitu kan. Masih mikir gitu. Dilihat di spion tuh kelihatan. Tenan pokoknya gitu kan. Jadi jadi dan itu ikut lama masih aja, jadi masih kelihatan gitu. Enggak yang menghilang kayak gitu ya. Jadi masih ada dilihat di spion. Jadi dia masih tetap ngeliatin spion. Nah, terus ketika mereka kan hafal jalan itu tuh. Selain kalau pagi mereka lewat situ, mereka siang juga sering lewat, dan mereka mengetahui di tempat itu ada satu makam. Makam itu memang cukup serem. Sebenarnya makamnya itu makam udah lawas. Udah lama. Udah nggak dipakai lagi. Nggak ada lagi makam-makam baru yang yang dimakamkan di situ gitu. Nggak ada lagi yang meninggal di makam di situ. Tapi tempatnya tuh bongkor
pokoknya serem gitu lah. Oke. Dan apa ya namanya ya, bisa dibilang sebenarnya nggak banyak yang dimakami di situ, cuman serem memang, nggak ada pagernya, nggak ada apanya gitu, jadi kayak dibiarkan terbengkalai gitu loh. Nah mereka pas ngelewatin itu, jadi si yang mengemudi ini dia kayak masih penasaran, penasaran ini manusia apa makhluk beneran yang apa namanya makhluk halus beneran gitu kan. Sambil dia itu penasaran, sambil mereka itu takut juga, yang mengemudi ini dia ingat, wah itu di depan ada makam. Terus dia sambil ngeliatin aja, diliatin ke apa namanya ke spion. Nah ketika dilihat, terus coba kamu lihat ke belakang gitu kan. Dilihat ke belakang sama si temennya tuh yang di sampingnya. Ketika sampai ke kuburan itu, dan itu beneran, si Poci itu terbang tiba-tiba. terus iya, terbang terus ngilang. Aduh. Tapi yang nyopir itu dia nggak ngelihat pas terbangnya itu. Oke, berarti nggak tahu cuma temannya ya. Nggak tahu dia ngelihatnya di spion nggak kelihatan atau gimana. Cuman dia nggak melihat pas sosoknya itu terbang. Tapi si temennya itu melihat kalau itu beneran itu terbang ke makam itu. Iya. Terus hilang. Dan akhirnya mereka setelah itu malah jadi takut. Soalnya tahu kalau itu emang benar bukan manusia. Benar. Dan akhirnya apa namanya setelah itu mereka ngecek biar nanti nggak diikutin lagi seperti itu gitu kan. Berarti itu tadi beneran ya. Wah. Nah terus akhirnya setelah apa namanya mereka diikutin itu, sampailah ke para petani sayurnya. Oke. Nah para petani sayur itu cerita katanya memang di sepanjang jalan itu kayak masih sering orang yang berkendara motor itu kayak sering ditebengin Poci itu. Dan akhirnya mereka setelah itu masih berpositif thinking, itu mungkin Poci abis ngapel tapi nggak ada tebengan mau pulang gitu. Dan itu sesuatu yang apa menurut mereka itu salah satu kisah horor di mana perjalanan menuju mencari berkah, karena mereka kan itu adalah satu kerjaan tiap hari gitu betul. Ya. Tapi ya sudahlah, akhirnya sama para petani di sana, karena mereka juga kan tahu tuh kondisi di situ karena nggak jauh dari tempat itu. Katanya sebelum masuk di kawasan jalan yang horor itu, sebisa mungkin dungose. Terus nanti katanya kalau udah sampai di tengah-tengah jalan itu suruh langsung 3 kali. Oh gitu. Itu nggak tahu sih, memang itu aku merinding. Terus? Itu memang apa ya? Memang mitosnya memang seperti atau gimana? Cuman memang orang yang sudah tahu pasti ketika masuk ke situ pasti akan ngelakson dulu 3 kali. Mungkin kayak kulonuwun gitu bener. Kali ya. Itu adalah sikap lagi ya, bagaimana kita bisa ke tempat dimanapun kita berada, kayak kita harus jaga sikap dan ndonga kula nuwun gitu ya. Itu sih, dan itu serem banget ketika mereka cerita itu. Katanya cukup jelas mereka nggak ngeliat karena itu si Poci itu nggak nengok kemana-mana kan. Cuman ngeliat ke apa namanya. Kenapa harus didetailkan? Aku terbayang. Aduh, ya intinya begitu. Kayak gitulah ya. Pokoknya untuk pemirsa semuanya harus selalu berdoa supaya dilindungi, dan itu tadi kalau datang ke tempat yang mungkin jarang dijamah, terus juga tempat yang baru untuk kita jaga sikap kulonuwun itu tadi sesuai dengan yang disarankan oleh orang-orang sekitar lah ya. Betul. Jadi begitu pemirsa ya. Itu dia ceritanya gimana? Apakah ini cukup membuat serem atau merinding gitu ya? Aduh, semoga bisa pulang deh ini nanti. Sama loh, ini hujan loh pemirsa. Kita syuting dalam kondisi malam hari di luar hujan. Untung ada yang menemani. Ya, semua teman-teman kru di sini ya. Oke, baik, kayaknya kita harus pamit karena ceritanya sudah selesai. Dan yang pasti kita ingetin lagi untuk pemirsa, jangan lupa untuk selalu mengikuti Reco Buntung Channel, banyak cerita-cerita lain yang bisa kamu lihat. Terus jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga bunyikan loncengnya supaya tahu kalau kita upload video. Bener banget. Ya udah kalau gitu kita harus pamit. Saya Hani Wandira. Saya Egi Arum. Pareng. Itu emang kuburan Jawa, Cina apa sih? Kuburan biasa sih, cuman katanya dulu tuh kayak apa sih?
pernah kayak ada buat ritual, terus ada yang sering kayak ngundang Kunti, ngundang Poci, Denny tuh. Undang-undang barangnya dia. Yang ngono kuwi lah.